Halo Prakonco, Halo. hari ini kita kedatangan seorang tamu. Kalau kalian masih ingat video yang waktu saya sama Angga dan Konrad, dia adalah orang yang paling banyak diomongin atau disebutin namanya. Dia adalah Ayo. Nah, Ayo ini disebutin sampai 4 kali, yuk. 4 kali, sangat spesial ya. Banyak dosanya. Jadi pertama diomongin soal di aula ya. Di aula yang kejadian aula kamu sama Danar. Terus yang kedua itu yang anggur kapel besar. Iya. Misteri anggur kapel besar. Anggur. Anggur kan. Enak ini. Ketiga adalah peristiwa di kapel besar juga yang kamu sama Bu Esti manuver. Yang mana ya? Sah. Angga ceritanya adalah bahwa kamu ngantuk waktu misa di dekatnya Bu Esti. Ayo. Itu ketiga. Yang keempat adalah ketika cerita soal yang nakal-nakalnya anak seminari, kalau ada yang ulang tahun selain diceburin ada yang digesek-gesek di pohon. Itu juga Ayo juga. Itu bejat itu. Jadi kita mau bahas ya 4 itu dulu ya. Oke. Yang pertama dulu. Yang soal Yang di aula sama aula. Danar. Apa yang sebenarnya terjadi sih, yuk? Atau pas kita masuk nyalain lampu, Ayo udah gelantungan itu tulung. Danar ini. Oh, Danar ya? Tulung. Iya. Jadi anak-anak seminari itu dikenalkan anak-anak yang baik, suci gitu ya. Tapi pada dasarnya mereka itu adalah anak-anak muda yang juga pasti ada nakal-nakalnya lah gitu. Nah, saya dan Danar itu saat itu memang tergolong yang cukup nakal ya di seminari. Itu baik oleh para guru atau para romo, kami itu sudah dicap, oh ini anak-anak nakal, gitu, golongan anak nakal. Nah, saat itu kejadiannya adalah di seminari itu ada kebiasaan ini kompletorium atau ibadah malam ya, ibadah malam. Itu seluruh seminaris berkumpul di kapel besar, doa kompletorium bagi orang-orang yang baik tadi gitu. Bagi kami yang sudah dicap nakal ini itu juga waktu yang baik untuk melaksanakan hal-hal yang nakal. Bagi anak seminari yang kayak merokok itu sudah cukup nakal ya, dan saat itu memang sudah menjadi kebiasaan bagi kami. Enggak hanya berdua sih, nama-nama lainnya disembunyikan demi kepada mereka masing-masing gitu ya. Itu juga ada, tapi saat itu kebetulan cuma kami berdua. Jadi saya belum tahu lokasi yang baru, karena lokasi yang lama sudah diketahui oleh para frater dan romo itu. Maka kami pindah di lokasi yang baru, dan ini saya nggak tahu lokasi yang barunya. Ternyata lokasi barunya itu adalah di bagian atas podium di aula itu. Jadi kan di situ di atas itu ada kayu-kayu itu, kayu-kayu. Nah, di situ biasanya untuk men-setting efek dari atas gitu kan. Nah, tim Podes pasti tahu. Kalau bagi kamu awam ya itu kan kayak itu loh. Pondasi kan di rumah itu gentengnya itu ada kayu-kayu yang menjelang itu. Nah, di situ adalah tempat merokok kami. Jadi bagi calon seminaris jangan dicontoh ya gitu. Dan tempat untuk menyembunyikan rokoknya itu tidak di lemari atau di mana, tetapi di ujung dari aula. Jadi misalnya kalau ini adalah tempat merokok, kalau ini aula gitu ya, harus di ujung dari aula, berarti di pintu masuk sebelum aula itu. Nah, kami menyembunyikan rokoknya di sana. Jauh banget dong. Jauh banget dong berarti. Kan nggak mungkin ada romo atau frater yang betul. sampai sana gitu. Saya karena nggak tahu tempatnya dan tidak berpengalaman, maka Danar yang saat itu mau mengambil, nggak lama, baru mungkin 5 menitan, Danar itu hampir jatuh dan grobos itu ya istilahnya, karena Ethernit-nya itu nggak kuat. Jeblos. Dia salah langkah, bukan di antara Ethernit yang kayu itu, tetapi dia menginjak Ethernit-nya, tapi dia untungnya bisa berpegangan di antara Ethernit itu, jadi masih ada yang membuat dia itu bergantung di Ethernit itu. Saya panik dan saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan, dan saya nggak mungkin teriak untuk minta tolong karena berarti itu terbuka apa yang kami lakukan gitu ya. Makanya saya memberanikan diri untuk menuju ke tempat Danar
menggantung itu ya. Saya mencoba untuk mengangkat dia saat itu, mencoba mengangkat. Badan saya sedang Danar itu saat itu lebih besar Danar. Emang besar Danar ya. Nah, saya nggak kuat, nggak kuat. Terus saya nggak tahu itu berapa lama, pokoknya saya yang ingat itu adalah lampu Allah mulai dinyalakan. Terus Danar saat itu sudah mulai pucat wajahnya. Dia sudah bilang sama saya, "Yo, aku nggak kuat. Terus gimana ini? Saya juga bingung gitu ya. Terus akhirnya mungkin Danar sudah pingsan di atas itu. Akhirnya dia melepaskan pegangannya. Dia jatuh dan posisinya saat itu adalah ada papan whiteboard yang berdiri itu di bawahnya, dan dia terkena papan itu, terpental lalu baru jatuh. Situasi di bawah sudah mulai ramai dan hanya sedikit orang yang tahu kalau saya ada di atas. Saya memberanikan diri untuk terus bertahan di atas, tetapi tidak menimbulkan suara agar nggak ketahuan. Terus singkat cerita, orang-orang yang di sana fokusnya ke Danar ya, menolong dan sebagainya. Terus ketika aula mulai sepi, saya turun, terus saya menuju ke tempat di mana Danar itu dirawat di Valet saat itu, sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit. Danar sempat ciuman, terus dia bilang sama saya bahwa, "Yuk, jangan cerita yang sebenarnya. Cerita nanti kita rangkai bersama, tapi jangan cerita sama siapapun bahwa kita di sana mau rokok." Dan benar, nggak lama kemudian Danar pulang dari rumah sakit, dia pada posisi sudah dijahit, terus kepalanya dan apanya ya, kayak sininya atau sini saya lupa, ada 2 tempat yang dijahit. Saya ke Valet menjenguk dia. Kami menyusun apa yang ingin kami katakan. Terus ceritanya kami setuju bahwa kami di sana mau memperbaiki lampu di atas itu. Benar, kami perlu diundang. Saat itu Romo Pamong kami adalah Romo Priyo. Singkat cerita diwawancarai dan kami mengutarakan apa yang terjadi sesuai dengan yang kami rencanakan, bukan yang sebenarnya. Konyolnya juga adalah kami mengajak angkatan kami bersekongkol. Dan itu saya ingat sekali, saya dan Danar mengajak angkatan untuk ke kapel besar di atas. Itu ada yang untuk kor itu kan. Kami mengajak di sana berkumpul, terus kami mengutarakan maksud kami mengajak angkatan untuk mohon dukung kami dengan cara kalau misalnya ditanya siapapun, alasannya sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Pro kontra terjadi, tapi pada dasarnya saat itu saya ingat tuh kayak Doble, Yayan itu sangat vokal mensupport kami gitu ya. Karena tahu kalau misalnya ini ketahuan, kami akan dikeluarkan. Gitu kan. Benar. Romo buru-buru, Frater tahunya apa yang seperti kami rencanakan. Tetapi saya dan Danar mulai bergejolak. Ini nggak baik kalau misalnya seperti ini terus, kan kita bohong kan. Ya tuh. Suatu hari saya dan Danar bawa rokok dan korek ke kamarnya Romo Priyo gitu. Si Romo, "Oh ya Suryo, ya Danar," gitu kan biasa. Masuk gitu. Bener. Terus ini Romo di mejanya dia rokok dan korek. Ini apa maksudnya gitu? Kami mau menceritakan kejadian sebenarnya. Setelah cerita panjang lebar ke Romo Priyo dan kami minta maaf dan kami siap untuk menerima apapun hukumannya. Bahkan kami siap untuk dikeluarkan saat itu. Romo Priyo bilang, "Kalian menampar saya itu. Saya selama ini tuh sangat percaya dengan kalian menjadi nantinya orang-orang yang hebat, orang romo-romo yang menjanjikan saat itu. Dengan kejadian ini kalian sungguh menampar saya." Ingat semua, menampar saya, kata-katanya Romo Priyo. Nah, terus setelah ngomong sama Romo Priyo, akhirnya kami diberi penitensi, tapi kami lupa penitensinya apa. Hukumannya itu kayaknya berhubungan dengan lapangan ya. Mungkin tapak liman, mencabut apa saya lupa. Tapi yang kami alami saat itu bukan yang berat itu bukan hukumannya, tetapi ini apa pandangan teman-teman angkatan dan juga guru saat itu kepada kami sangat berubah drastis. Jadi kami seakan-akan menjadi seperti kriminal. Jadi dipandangnya itu berbeda lah. Setelah itu masing-masing dari kami menjanjikan kepada diri sendiri ya bahwa ya kalau misalnya nanti kita diberikan kesempatan untuk naik ke tingkat berikutnya ke MU, maka memang kami ingin membuktikan
bahwa kami layak dengan kesempatan itu, dan kami benar-benar pengen jadi satu calon imam yang baik lah. Dan kalau misalnya memang kami diputuskan untuk keluar dari seminari, ya sudah, kami akan berkarya di luar. Seperti itu. Posisinya adalah Danar lebih aman karena dia belum mendapatkan surat teguran dari rektor. Sedangkan saya itu sudah dari kelas 0 mendapatkan surat rektor. Gara-gara Banyak. adalah pokoknya ya. Bangun telat lah, apalah gitu lah. Ya itu, dan akhirnya kami naik ke tingkat terakhir, puji Tuhan itu ya. Terus saya ada pesan Romo rektor saat itu. Nanti di MU kamu jangan menyusahkan mamamu lagi ya. Gitu. Dan benar, akhirnya kami sama-sama mendaftar ke Yesuit gitu. Saya masuk Yesuit dan masuk ke PIKA saat itu. PIKA Semarang. Iya, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua tuh apa? Anggur. Nah, berarti ini mengkonfirmasi beberapa hal ya ini berarti ya. Jadi pertama bahwa itu kejadian benar ketika di kelas 2. Yang kedua mengenai yang saya cerita bahwa saya waktu itu ada whiteboard atau apa gitu ya. Nah, Ternyata memang terkonfirmasi ya. Karena pikiranku kalau ini sampai langsung ke bawah, entah kakinya, kalau kaki pasti kaki patah. Kalau kepala pecah tuh. Akhirnya apapun lah itu, pokoknya apa yang bisa nahan itu baru keplak gitu loh. Tak tarik whiteboard kayu. Jadi ceritanya yuk, kenapa ada whiteboard di situ, sebenarnya itu bukan posisi jatuhnya Danar. oh iya. Itu bukan posisi jatuhnya Danar, ketika itu whiteboard ada di situ. Kemudian saya bingung, ini apa yang bisa menghalangi Danar untuk jatuh langsung ke situ, karena kalau sampai jatuh langsung bahaya. Iya benar. Kalau kaki pasti patah, kalau kepala ya Walau-walam gitu ya. walau-walau pecah lah ya kan. Makanya apa yang ada di situ tak tarik ya. Di situ ada whiteboard tak tarik. Dan ceritanya berarti persis ketika yang di video sama Angga dan Konrad ya. Iya. Bahwa jatuhnya Danar dulu kena whiteboard baru ke Benar. bawah. Berarti terkonfirmasi ya. Terklarifikasi nih sama Ayo nih. Benar sekali. Ternyata itu setelah kompletorium ya. Jadi posisinya setelah kompletorium. Oh begitu. Dan itu cukup mengubah hidupmu atau sangat mengubah hidupmu sih ya? Ya, itu turning point bagi saya dan mungkin Danar juga ya. Jadi saat kelas 2 itu saya masih belum mantap untuk jadi Romo saat itu ya. Masih ragu-ragu pengen di luar atau jalur imam. Alasan saya kenapa saya masuk IPA saat itu, Oh ya IPA ya. ya bukan karena saya layak untuk masuk IPA. Saya sudah diundang oleh Romo Handi saat itu, Pastor Pamong kelas 1. Kelas 1. Dan saya diminta untuk mempertimbangkan ulang karena nilai saya untuk masuk Pertimbangkan ulang. untuk masuk IPA itu mepet banget. Saya kan jelek matematikanya kan. Saya termasuk kelompok orang yang tiap hari apa itu saat itu sebelum ujian nasional tuh yang pergi rumahnya Bu Esti untuk ada ya, ada iya benar. Iya, jadi orang-orang yang nilai matematikanya kurang tuh saat itu sekali dua kali seminggu nih kalau nggak salah itu pergi ke rumahnya Bu Esti kami untuk belajar matematika. Nah saat itu saya ngeyel untuk masuk IPA karena untuk jaga-jaga agar kalau misalnya dikeluarkan dari seminari saya bisa masuk Mikael, STM Mikael saat itu, dan saya bisa masuk ADMI lah. Itu kan jalur yang biasanya ex seminari ambil gitu. Nah ternyata benar pengalaman ini tuh benar-benar merubah cara pandang saya terhadap hidup saya saat itu, dan saya menegaskan diri ya saya dipanggil oleh Tuhan karena saya istilahnya itu sangat bandel, saya sangat nakal di seminari, tapi selalu dikasih kesempatan Tuhan untuk kembali melihat diri saya sendiri melalui pengalaman-pengalaman yang saya alami. Terus ya akhirnya ini kejadian yang saat itu final membuat saya yakin oh ya saya ingin jadi Romo. Tapi memang hidupmu berubah banget loh ya ketika setelah kejadian itu ya. Iya. Berbeda gimana? jadi kalau aku nggak tahu ya gimana teman-teman lihat juga teman seangkatan, cuman kalau aku melihat bahwa Danar sama Ayo ini menjadi pribadi yang yang sangat berbeda lah dari yang biasanya cuawaan, jadi hidupnya lebih dalam lah. Lebih dalam benar. Lebih dalam. Jeruk gitu. Itu pertama ya. Terus yang kedua anggur.
Satu hari si Ayo, si Suryo Bagus teman angkatanku ngajak, enggak, takjak, neng di, enak. Iya, saat itu yang bisa punya akses ke kapal besar untuk menyiapkan anggur adalah coaster. Jadi ada beberapa seminari yang mendaftarkan diri untuk menjadi coaster. Coaster tuh pelayan di gereja yang menyiapkan pakaian dan apapun yang Romo ingin pakai ketika misa. Iya, jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu, Romo itu tidak menyiapkan sendiri terus ini jubahnya ditaruh di sini, anggurnya segini, enggak. Jadi itu tugasnya coaster. Iya, benar sekali. Dan yang boleh menjadi coaster kapal besar itu adalah seminaris yang mulai kelas 1. Kelas 1. Kelas 1 kan. Sampai MU ya? MU, aku lupa. MU kayaknya enggak ya. MM1, MM2. Lupa deh kalau MU ya. Oh iya benar. Karena MU sudah punya kapal sendiri. Ya, betul. Sudah punya kapal sendiri. MP itu MM2 tuh misalnya di kapal besar. MP itu kapal Maria. Benar. Kemudian MM1 dan MM2 itu kapal besar misalnya. Kemudian MU itu kapal apa namanya? Kapal Paulus. Ya saya lupa. Lupa ya namanya. Di MU ada itu. MU ada sendiri. Jadi kapal besar itu coasternya ya MM1 dan MM2. Ya, Ya, betul. Terus. Nah, kalau misalnya di seminari anggur itu kan dijatah. Maksudnya mereka tuh maksudnya staff seminari itu sudah punya takaran satu botol anggur itu biasanya habis untuk berapa kali misa. Berapa bulan lah. Jadi kami para penjahat kapel ini, para coaster penjahat ini biasanya mengakalinya dengan anggur yang untuk misa Romo itu biasanya dicampur dengan air. Astaga. Benar. Jadi biar volumenya tuh kelihatan bahwa memang masih seperti ini gitu. Nah, sedangkan kami yang menikmati anggur para coaster ini ya juga ini ya harus memperhitungkan ya. Kan kalau tiap hari kami minum kan juga nanti habisnya ketahuan ya. Saat itu coasternya angga coaster ya? Angga, aku lupa coaster juga apa enggak, tapi kamu yang jelas adalah ngajak Angga untuk ke kapal besar. Benar, saat itu berarti saya sudah MM2 karena MM2 ya, bukan saya, MM1 ya. kan saya senior kan ya, senior coaster gitu kan. Jadi memiliki kewenangan lebih lah untuk mengakses anggur itu. Saya ngajak Angga itu. Ya saat itu enggak. Aku aja karena Angga belum pernah. Angga tuh termasuk alim loh saat itu. Iya sih. Angga tuh alim. Jadi kalau misalnya Angga nakal tuh sorry Angga ya. Iya. Jadi ya harus langsung minum dari botolnya. Enggak dari gelas ya. Terus dia ngambil, terus nggak pakai gelas, dia langsung buka, langsung koplok. Barbar. Barbar banget loh. Jadi mohon maaf untuk romo-romo yang mungkin mencium aroma-aroma mulut seminaris. enggak semua, itu 1-2 aja. Karena kalau jahatnya aku waktu jadi coaster itu kan romo yang biasanya kan ada romo-romo sepuh. Itu kan paling anggurnya dikit kan. Cuman kita kasih full ya. Oh. Cuman nggak sejauh sampai nyampur air itu kagak gitu. Nah di videonya Angga aku juga cerita kalau aku kena dampaknya dari itu. Oh iya. Aku kena dampak karena paginya mau ada misa, malamnya ternyata habis anggurnya. Aku minta ke Romo Minister kan. Minta Romo Minister. Nah Romo Minister marah. Itu belum sebulan loh itu anggur itu. Itu harusnya buat berapa bulan gitu kan yo. Mosok sih gitu kan. Iya. Dikasih catatannya yuk. Nih terakhir tanggal segini, sekarang baru tanggal segini, ini ada catatannya. Waduh. Masih kalau lemari di kapal besar itu kan ada kuncinya. Yang boleh megang kunci itu yang kayak ketua coasternya itu loh. Nah, jadi tidak semua anak seminaris bisa buka lemari itu kan. Hebatnya, ini bukan hebatnya, tapi anehnya mungkin kamu bisa tanya adikmu catur. Ketika saya tuh di novisiat di Serikat Yesus kan saat itu anggur-anggur dari gereja yang ada di gereja-gereja Keuskupan Semarang itu mayoritas dari Girisontan dari novisiat SI. Jadi di situ tuh anggur itu berlimpah. Tapi tidak ada satupun seminaris yang berani, bukan seminaris ya, novis pater novis itu yang berani minum anggur.
Jadi bedanya ketika kita tuh dikekang malah semakin nekat. Tapi ketika disilakan itu malah nggak niat gitu. Kayak mulek sendiri. Apa sih mulek sih? Too much Inggrisnya. Iya. Ya, Agak susah sih membahasakan dalam bahasa Indonesia. Belenak itu apa sih ya? Jadi saat itu saya sempat mikir kok dulu di seminaris itu sangat ini ya, eager untuk minum anggur. Di sini disediakan istilahnya, tapi malah nggak niat. Iya. Padahal mau ambil aja tapi Iya, benar. aduh, malah jadi males ya. Oh begitu, ya. Terus kejadian ketiga adalah Ayo tuh gini. Tiba-tiba gini. Manuver cuy. Habis itu terus gini lagi. Terus sampai gini. makin ekstrim. Wes nih. Ayo. Kalau kejadian ketiga kayaknya banyak yang mengalami juga sih ya, yang ngantuk di kapal besar kayaknya ya tidak perlu klarifikasi lah. Mungkin yang keempat dan ini salah satu poin penting juga sih ya. Di waktu ulang tahun, Oh iya. terus digesek-gesek di pohon itu kan sebenarnya hanya salah satu doang dari banyak hal yang kamu alamin kan ya Iya. sama teman-teman angkatan karena FYI bahasanya Angga bingung nih FYI FBI ya. Nah for your info Ayo ini adalah salah satu dari 2 orang yang dalam tanda kutip jadi bahan Atau dicelupin di kamu kolam atau digesek-gesek di pohon. gesek-geseknya Udah tahu dia digesek. kan Aku ayo. ini pohon nih ya, ini pohon. Ini kaki ya, ini kaki nih. Dipegangin nih sama banyak orang nih. Nah, digini-giniin nih. Selain dia ada namanya Eka. Iya. Benar sekali. Jadi kamu merasakan itu sebagai bulian atau sebagai wujud perhatian teman-teman yang ekstra ke kamu sih ya? Konteks waktunya berbeda. Saat itu pasti ya, walaupun saya nggak tahu Eka alaminya gimana, tapi kalau saya saat itu ketika kejadian berlangsung, dongkol pasti ada. Marah. Oh dongkol juga. Iyalah gitu kan, bisa diberlakukan seperti itu. Saya itu sangat ingat sekali saat ulang tahun, saya tuh ditali di tiang sepak bola. Bayangkan itu dalam posisi itu setengah telanjang, saya cuma pakai celana dalam doang, gitu. Habis ormet ya itu Iya, ya. habis Olahraga medan ya. Dan ternyata teman-teman tuh sudah menyiapkan banyak caranya itu. Nggak hanya air biasa ya, tapi ada air kencing, ada air yang rendaman berhari-hari. Terus saya nggak tahu lah, sangat bau lah. Tapi nggak hanya air ya, bahkan ini ya yang tadi digeserkan di tiangnya, terus bahkan saya tuh ditinggal loh beberapa waktu lama itu ya, akhirnya ada yang balik lagi untuk melepaskan ikatan gitu. Untuk saat itu pasti nongol ya, tapi setelah beberapa hari atau mungkin apalagi saat ini ya, ya saya merasa bersyukur di titik dimana saya dicintai sama teman-teman saya ya. Soalnya kalau misalnya saya nggak dicintai, nggak mungkin dong ada banyak orang yang sangat memperhatikan seperti itu. Karena nggak banyak juga yang dapat privilege buat dirayakan ulang tahun ya. Kadang-kadang malah ada yang temen satu angkatan ulang tahun tapi nggak ada yang ngucapin. Benar. Bukan karena niat buat ngerjain, enggak, tapi karena ya lupa aja gitu. Lupa atau memang ada juga sengaja karena nggak banyak orang suka sama dia gitu. Iya bisa jadi. Cuman kalau Ayo ini kan lebih ke mendapatkan privilege lah, hal yang ekstra gitu lah. Selain Eka memang Ayo yang kalau bagi kami kan ya seru-seruan gitu. Makanya kita pengen tahu sih isi hatinya Ayo ini sebenarnya merasa itu sebagai bulian atau apa. Ternyata jawabannya adalah konteks waktunya ya. Yeah. Jadi ketika kamu mengalami itu ya kamu mengalami kok aku dibully sih, kok aku diperlakukan seperti ini gitu ya. Saat kejadian berlangsung. Saat kejadian berlangsung ya. Tapi itu bertahan berapa hari sih? Beberapa hari aja gitu. Iya, beberapa hari doang. Nggak sampai membekas sampai sekarang ya. Enggak. Itu malah melekatkan relasi kami kok. Jadi mendekatkan. Sampai sekarang pun misalnya kalau ketemu dengan teman-teman sendiri itu cerita-cerita itu yang malah membuat kami tertawa. Kok bisa itu? Parabanmu apa ya? Lambe ya. Iya. Ada aja. Jadi benar-benar apa ya? Ayo sosok yang
spesial lah, di angkatan juga spesial gitu. Spesial Tanpa nomor 2, nomor 3 kan yang lainnya, tapi Ayo kan dari video yang kemarin sama Angga sama Konrad juga disebut sampai 4 kali kan. Ternyata banyak yang mengalami hal-hal yang barengan lah sama Ayo lah gitu. Nah, salah satu yang barengan sama Ayo adalah yang bikin kita deket ya, Yo. Itu adalah ketika kita sama-sama ngajar di Piambanyaan ya, Yo. Oh iya. Itu ya, sebelumnya kan kita jarang ya untuk deket ya, Benar. karena satu angkatan 4 tapi circle kita berbeda gitu. Iya. Saya adalah termasuk yang ya nakal-nakalnya itu yang nakal ngumpet-ngumpet gitu loh. Nakal yang pulang ke rumah gitu kan, nakal yang apa ya, Rumahmu dekat dengan itu ya. nakal-nakal munafik lah gitu. Jadi kelihatannya baik di depan teman-teman tapi sebenarnya busuk gitu loh. Tapi kalau Ayo kan memang circle-nya itu yang makar, Ya sudah busuk ya. busuk lah gitu loh ya kan. Busuk luar dalam. Jadi circle-nya berbeda, tapi kami jadi satu circle itu ketika ngajar Pia di Banyaan tiap Iya. hari Selasa ya, Yo. Iya benar. Pendampingan iman anak. Pendampingan iman anak. Nah, itu ketika kelas 1 dan 2 1, 2 ya. 1 2 ya. Iya. Kelas 1 semester 2 sampai kelas 2 semester 1 kalau nggak salah ya. Iya. Kita sempat bikin project film bareng tadi. Iya. Jadi nggak sih ya? Nggak. Ya, tujuan kita kan agar anak-anak ada kegiatan aja. Iya, betul. Drama kelahiran Yesus ya. Iya kan? Tapi akhirnya batal ya karena kan memang ada beberapa hal yang Kita punya karya tulis. karya tulis. Iya. Itu yang bikin gagal ya. Waktu Karena habis kita itu. fokus di karya tulis. Iya. Nah, di selama ngajar Pia itu ada nggak ya kejadian yang membekas gitu buat Ayo? Saya nggak tahu kamu tahu atau enggak. Tapi saya ada crush dengan salah seorang pendamping Pia daerah. Situ, seorang perempuan, namanya kita samarkan gitu ya. Oh, nggak apa-apa, sebutin aja nanti malah tak tag nih. Kan kerasnya dulu, sekarang udah enggak kan? Iya benar satu. Ah. Nah mungkin kamu juga deh, saya nggak tahu. Tapi namanya itu Sita. Jadi ya namanya anak muda ya, anak SMA itu kan wajar kalau ada perasaan jatuh cinta atau suka di lawan jenis. Nah, jadi saya tidak mengatakan ke dia, tapi ya saat itu entah ya, apakah dia ngirim surat atau saya ngirim surat. Tapi pokoknya kami saling mengungkapkan bahwa ternyata dia juga ada perasaan sama saya, terus saya pun juga ada perasaan sama dia. Fucek boy. Tapi karena saya sudah menangis, dia juga mendukung panggilan saya gitu ya. Si suci gitu ya. Kami menghentikan relasi kami saat itu juga. Jadi saya naik kelas 3, sudah tidak ketemu lagi kan. Iya, tapi setelah saya keluar dari novisiat saat itu, saya masih sempat kontak-kontakan, tapi nggak pernah mungkin masa lalu. Mungkin masa lalu. Tapi itu kejadian yang cukup saya ingat ya, sebagai anak muda. Kalau kamu apa kan? Kalau aku apa ya? Seneng aja sih, yang paling seneng tuh kalau hari Selasa bisa keluar dari seminari. Karena kan jarang-jarang kan bisa keluar Kamu nggak pernah seminari. escape? Hah? Kamu nggak pernah escape? Escape nggak pernah aku ya. Oh my, Senakal-nakalnya itu nggak pernah escape lah gitu. sangat suci. Jadi keluarnya itu ya cuman ya waktu-waktu bisa keluar aja, keluar gitu. Escape itu jadi keluar dari lingkungan seminari tanpa jamnya. Bukan di waktunya. Kita kan bisa keluar itu kan hari Rabu, ambulasi. Itu jam 1 atau setengah 2 sampai jam setengah 3. Ya. Sampai jam 3-an lah, sampai jam 3. Kemudian hari minggu ketiga sama minggu kedua itu sebenarnya kunjungan orang tua nih ya. Kunjungan orang tua itu sebenarnya nggak boleh keluar. Iya. Tapi banyak yang ngeyel tetap keluar. Nah, romo-romo mau neger juga nggak enak karena ada orang tuanya. Iya, benar. Gitu. Nah, escape itu berarti keluar bukan di waktu-waktu yang sudah disediakan itu. Biasanya pas makan siang atau setelah makan malam. Sering ya? Teman escape-ku tuh pasti 2 orang yang sering ya. Pertama tuh Yayan. Itu kami escape-nya itu ke PS-an 11 Benari. Jadi kami main PS di sana. Yang Iya. Yang bapaknya tuh Iya. Itu Itu kemarin sempat aku mau ceritakan juga, tapi nggak tahu sih aku berani apa nggak mau ceritakan itu karena
menyangkut keluarga kan. Ya pokoknya di situ ada kejadian. Ada kejadian lah. Nah itu lokasi kami escape di PlayStation tuh. PS-an itu. Terus yang kedua tuh sama Andi Tegal. Itu kami escape-nya biasanya di warung internet di dekatnya Batami. Oh, di situ ya tahu. Itu nakal-nakalnya kami. Sama untuk Telepon? Ya itu kami escape tuh biasanya kalau nggak PS, internet, Telepon. makan di Batami atau telepon. Batami itu warung kesukaan Maris Menaris saat itu. Gitu. Paling kalau aku ya yang membekas itu karena bisa keluar itu ya, yang bikin seneng ya, bukan membekas sih tapi bikin seneng. Yang kedua ya jelas karena mungkin waktu itu ya biasa saja gitu. Tapi ketika sampai sekarang ternyata anak-anak yang banyakan itu beberapa masih kontekan ya. Oh iya. Masih kontekan sampai sekarang. Masih ingat ya mereka? Masih ingat. Mereka masih ingat banget sampai sekarang. Makanya kemarin aku WA kan ya dapat salam dari Mega, Alexandria Mega. Itu karena kita masih kontekan sampai sekarang. Ya nggak tiap hari, nggak tiap sebulan sekali juga. Cuman ketika ada kesempatan ya masih ngobrol-ngobrol dan masih ingat gitu, nggak lupa gitu. Sesa, Iya Sesa, Ajeng. Jadi Jadi ada beberapa lah yang masih kontekan sampai penampilan sekarang. satunya itu Ika. yang Jadi dari sana itu ada Ika, Nana, sama Seta. iya Nana tuh yang cewek juga ya, gede juga ya. Haha. Gitu. Nah terus ya kita lanjut ke kehidupan setelah dari seminari ya. Oke. Terus setelah dari seminari kan kamu novis ya, jadi Serikat Yesus, Frater Serikat Yesus. Nah tapi yang mau aku bahas bukan itu ya. Yang mau aku bahas adalah, nah terus kenapa sih kamu bisa se-concern itu di kegiatan anti korupsi ya? Padahal dari ceritamu tadi kamu korupsinya banyak, ya kan? Korupsi waktu kompletorium, korupsi waktu keluar, anggur.